warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai detik ini diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat beraktivitas, kita dapat menjalankan ibadah, perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, sehingga kita mudah-mudahan wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan tak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya di pagi yang cerah ini dari KTT atau kelompok tani ternak wilayah Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, akan berbagi ilmu atau berbagi pengalaman khususnya beternak di bidang ayam kampung. Karena selama ini kita ketahui ayam kampung itu ayam yang lambat pertumbuhannya, telurnya sedikit dan tidak maksimal. Ternyata dengan era modernisasi ini, dengan perkembangan zaman, dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia sehingga dapat berkembang dengan jenis ayam kampung baru. Karena hasil silangan, hasil dari penelitian dari para insinyur di bidang khususnya peternak melahirkan, yaitu ayam kampung banyak jenisnya. Salah satunya itu KUB, KPU, West Leghorn, dan lain sebagainya. Sedangkan di tempat saya ini ada beberapa jenis. Saya beternak khususnya di bidang ayam kampung, yaitu KUB, Kampung Unggul Balik Banten, ada juga White Leghorn, ada juga KPU dan Barred Rock, dan juga tambahannya untuk materi ayam Bangkok. Di tempat saya sudah saya jalankan selama lebih kurang 3 bulan. Karena saya tertarik di bidang ini, karena saya termasuk hobi di bidang peternakan, bidang ternak ayam kampung, sehingga saya tertarik untuk mencobanya. Awalnya saya mencoba yaitu jenis ayam kampung KUB silangan Bangkok, yaitu satu paket 5 betina dan 1 jantan. Yang betinanya KUB dan jantannya Bangkok. Alhamdulillah sudah berkembang 4 generasi. Yang terbesar lebih kurang umurnya 2 bulan. Kemarin sudah saya timbang, bobotnya ada yang 6 on dan 7 on. Yang terkecil lebih kurang umurnya 10 hari. Ternyata saya amati dan saya pelajari, benar pertumbuhannya itu sangat cepat, atau 50% lebih cepat daripada ayam kampung biasa. Walaupun kita memang harus fokus pakannya yaitu yang berkualitas, karena ayam ini kita untuk mengejar bobot keturunan yang baik. Rencananya nanti setelah 6 bulan itu akan saya seleksi untuk menjadikan indukan. Adapun kemarin saya tambahin dengan saya berkunjung ke tempat teman saya, ternyata ada juga ayam KPU, Kampung Petelur Unggul, ayam kampung, tapi dia telurnya banyak, dia pun unggul, makannya sedikit. Saya coba, saya beli jantannya, saya silangkan dengan KUB. Maka nanti akan saya lihat hasilnya, apakah memang berhasil atau tidak cocok silangkan. Berdasarkan pengalaman saya,
jika untuk kita berbisnis harus tahu arah kita, karena banyak jenis ayam kampung. Ini ada yang khusus untuk pedaging, petelur, dan DOC. Jika ingin kita untuk di bidang petelur, maka kita cari indukan yang bisa memproduksikan telur lebih banyak. Contohnya seperti KPU, itu dalam setahun bisa 280 butir. Nah, kalau yang KBU 1 atau KUB 1 itu sekitar 180, tapi sekarang sudah muncul lagi KUB 2, itu hampir sama dengan KPU tadi, sekitar 280 butir per tahun. Kelebihan dari ayam KUB ini, naluri mengeramnya itu sekitar 10%. Ibaratnya kalau 5 betina itu paling ada 1 yang mengeram, yang selebihnya tidak ada mengeram, hanya bertelur. Selanjutnya ayam ini juga lebih cepat bobotnya, walaupun memang pakannya harus berkualitas. Sedangkan hasil uji coba saya, silangan antara KUB dengan Bangkok itu DOC-nya fisiknya agak lebih kuat, tetapi kelemahannya nanti pakannya akan boros, karena kita tahu sendiri ayam Bangkok itu pakannya atau makannya itu rakus. Sedangkan KUB murni itu akan menghasilkan telur yang banyak dan juga cepat besar. Maka saya sekarang mencoba untuk menyilang-nyilangkan, belajar mencari ilmu. Adapun berdasarkan pengalaman saya juga yang saya katakan tadi, DOC itu akan sehat atau kuat jika saat kita pemilihan atau kita menentukan calon induk itu harus benar-benar sehat, berkualitas, dan sesuai dengan yang ditentukan, karena itu sangat berpengaruh. Contohnya jika ayam indukannya itu pernah sakit, maka jangan dijadikan untuk jadi indukan, karena itu akan berpengaruh kepada gennya sampai nanti ke DOC-nya. Dan juga jika ayam itu disilangkan antara KUB dengan Bangkok tadi, itu jelas posturnya lebih cepat besar, tetapi yang harus kita pertimbangkan pakannya agak boros. Maka saya berpikir bagaimana caranya. Saya berdasarkan melihat dari YouTube dan juga senior saya yang ada di Payakumbuh, itu dia bahasanya tuh kalau dalam ilmu pertanian itu tumpang sari, tapi kalau ini namanya, kalau dalam peternakan mungkin tumpang tindih. Karena apa? Beternak ayam dan juga plus kita budidaya pakannya, tidak harus semerta-merta beli dari pakan pabrik, karena jika kita mengandalkan pakan pabrik, betul kita masih mendapatkan cost atau untung, tapi tidak sebesar kita bisa untuk mengembangkan atau budidaya dari pakan tadi. Contohnya ada sejenis azolla dan maggot. Azolla itu pakan yang jenis rumput-rumputan yang ada di air, sedangkan maggot itu adalah dari lalat BSF. Sedangkan kedua-duanya mempunyai protein yang tinggi, maka itu kedepannya akan saya perdalami lagi dan akan saya kembangkan. Mudah-mudahan bikinlah yang telah saya sampaikan tadi, mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa-apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para penghobi atau pembisnis peternak ayam kampung. Mudah-mudahan menjadi acuan dan juga sama-sama koreksi bagi kita semua. Dan cukup sekian syairi, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.